Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rian. Sekarang kita masuk di pertemuan ketiga mata kuliah yang kedua, yaitu matematika dasar untuk pemrograman atau biasa kita sebut kalkulus. Di pertemuan ketiga kita akan membahas lanjutan dari pertemuan kedua, yaitu sistem bilangan ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan banyak membahas latihan soal, bagaimana cara kita menyelesaikan soal-soal khususnya di pertidaksamaan ya, matematika. Nah, di pertemuan ketiga kali ini kita akan mencoba menyelesaikan soal pertidaksamaan kuadrat. Kemudian kita coba presentasikan bilangan-bilangan pada soal-soal pertidaksamaan dan tentunya latihan sebanyak-banyaknya ya. Oke, masuk ke pertidaksamaan kuadrat yang pertama. Teman-teman perlu tahu bahwasanya ada dua sifat ya, ada dua sifat. Dimana sifat yang pertama itu seperti ini teman-teman. A plus B kalau dikuadratkan itu akan menghasilkan persamaan seperti ini. Dan sifat yang kedua, kalau kita ingin mencari akar-akar dari pertidaksamaan, itu ada yang namanya kita kenal rumus ABC. Jadi kalau kita tuliskan lagi, itu min B plus minus akar B kuadrat min 4 dikali A dikali C per 2A. Ini pertidaksamaannya, dan nanti kita akan mungkin sering banget ketemu dengan rumus ABC ini ya, karena beberapa pertidaksamaan atau beberapa soal nanti akan harus menggunakan rumus ini gitu. Nah, ini terkait persamaan yang tadi. Sekarang kita masuk aja langsung ke bagaimana cara kita menyelesaikan pertidaksamaan, di mana pertidaksamaan kali ini kita ketemu dengan persamaan kuadrat ya. Di soal ini kita menemukan soal 3x kuadrat plus 8x plus 5 lebih dari 0 ya. Oke, ketika teman-teman mau menemukan suatu persamaan seperti ini, hal yang pertama harus teman-teman ketahui bahwasanya 3x kuadrat plus 8x plus 5 ini ada konstanta ya, dimana konstanta 3 di sini adalah variabel A, konstanta 8 adalah B, konstanta 5 adalah C. Ini untuk penamaan awal. Jadi sebenarnya ada dua cara ya. Kalau kita merujuk pada rumus ABC, kita akan menggunakan cara yang tradisional terlebih dahulu, yaitu kita mencoba-coba kira-kira akar apa aja yang bisa kita temukan pada soal 3x kuadrat plus 8x plus 5. Oke, perlu teman-teman ketahui ketika saya punya seperti ini, A plus B kemudian dikali A plus B, itu dia akan mengkalikan silang ya, mengkalikan silang seperti ini. Misal A dikali A, kemudian A dikali B. Nah, kemudian yang B di sini juga dikali silang seperti pelangi, B dikali B. Ketika A dikali A itu akan menghasilkan A kuadrat. A dikali B akan menghasilkan AB. B dikali A juga akan menghasilkan AB. B dikali B menjadi B kuadrat. Ketika AB ini sama, maka A kuadrat 2AB plus B kuadrat. Nah, ini rumus dasar untuk persamaan kuadrat ya. Nah, balik lagi ke persamaan ini. Otomatis kalau kita ingin mengetahui apakah bilangan 3 ini akan menjadi seperti apa, maksudnya kalau kita punya 3x kuadrat plus 8x plus 5 ya, kita harus membreakdown apa, atau kita harus mencari tahu angka 3 ini itu dapatnya dari mana nih teman-teman ya. 3x kuadrat ini
Dapatnya dari mana? Kemungkinan itu dari 3x dikali x ya. Soalnya angka 3 itu hanya bisa didapatkan dengan perkalian 3 dan 1 ya, perkalian 1. Oke. Kemudian yang perlu teman-teman perhatikan adalah angka yang terakhir, yaitu 5. Angka 5 itu hanya bisa kita dapatkan dengan perkalian 5 kali 1 ya. Oke, jadi kita harus coba-coba di sini. Pertama, kita ingin menghasilkan 3x kuadrat. Artinya, kita harus mencoba di sini menemukan solusinya dengan 3x kemudian dikalikan oleh x ya di sini. Oke. Nah, ketika kita punya 5 ya. Di sini kita punya 5. Dan di sini kita perlu ketahui bahwasanya variabel b-nya itu adalah 8. Maka 8 itu bisa kita cari dengan penambahan apa nih? Kalau berhubungan dengan 5, otomatis kan 5 plus 3 kan. Oke, jadi kita harus membuat penambahan antara 5 dan 3 gitu. Kita coba pertama kali mungkin dengan mengisi angka 5-nya itu di sini, teman-teman. Dan angka 1-nya di sini. Ketika bilangan operasi pada persamaannya itu ternyata penjumlahan semua, maka akar-akarnya akan penjumlahan juga gitu. Nah, ketika kita coba perkalikan atau kalikan silang ya, 3x kali x itu akan menjadi 3x kuadrat, 3x kali 1 akan menjadi 3x, 5x, 5 kali x itu akan menjadi 5x, 5 kali 1 ini ya teman-teman, dari sini ke sini terus dari sini ke sini itu akan menghasilkan ini 5x, ini akan menghasilkan 5 3x kuadrat. Mari kita selesaikannya ini. 3x kuadrat plus 8x plus 5. Oke. So, persamaan dari 3x kuadrat plus 8x plus 5 itu akar-akarnya seperti ini ya teman-teman. X plus 1. Kita harus mencari akar-akarnya. 3x plus 5 sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena kita ingin mencari sebenarnya x-nya ini apa nih ya. 3x sama dengan min 5. X-nya min 5 per 3. Oh ya, bagi teman-teman yang belum tahu kenapa saya pindahkan plus 5 ke kanan menjadi minus 5, teman-teman perlu mengetahui atau menonton ulang di pertemuan yang sebelumnya. Ini adalah teknik-teknik dasar dalam pengoperasian matematika ya. Maka akar yang pertama yang kita dapatkan yaitu min 5 per 3. Kita coba cari tahu akar yang kedua yaitu x min 1. Oke, dari sini kita sudah mengetahui nilai-nilai ketidaksamaannya, tapi kita belum mengetahui himpunan penyelesaiannya seperti apa. Jadi TT-nya itu kita udah tahu yaitu min 1, min 5 per 3. Nah, kemudian teman-teman perlu membuat grafik ya. Min 5 per 3 itu akan ada di sini, dengan min 1 ada di sini. Setelah itu, teman-teman perlu mencoba kira-kira di daerah mana aja nih yang akan positif dan yang akan negatif. Daerah 0 itu kan ada di sini ya, di kanannya dari min 1. Maka kita akan mencobanya di persamaan yang pertama, yaitu 3x kuadrat plus 8x plus 5. Apakah lebih dari 0 ya? Jika x-nya 0, maka 5 lebih dari 0. Maka di sini plus ya. Oke.
Nah, kemudian kita harus cari juga di sekitar sini. Di sekitar sini itu sekitar 1,5 ya, min setengah. Maka kita coba, ini kalau x-nya 0 ya. Kalau x-nya itu min setengah, maka 3 min setengah per 2 plus 8 min setengah plus 5 sama dengan 3 kali 1/4 tambah, ini bukan ditambah, diminus 8/2 plus 5, 3/4 minus 4 plus 5, ini berarti plus juga. Oke, kemungkinan pertidaksamaannya ada di sini. Karena ini minus 5 ya, dan ini ketidaksamaannya lebih dari, itu akan kemungkinan daerahnya akan ke sana ya teman-teman. Nah, kemudian ada soal lagi ya. Di sini ada 2x kuadrat plus atau minus 5x min 3. 2x kuadrat min 5x min 3 itu sebenarnya bisa kita kerjakan juga menggunakan persamaan yang tadi. Pertama-tama kita perlu tahu 2x kuadrat itu akan kita peroleh melalui persamaan seperti apa, yaitu perkalian 2x kali x ya. Kemudian kita perlu tahu juga minus 3 itu kita dapatkan dengan cara apa, yaitu minus 3 kali 1 atau mungkin minus 1 kali 3 ya, gitu. Nah, kita perlu tahu juga minus 5 itu dapatnya dari mana. Nah, kemungkinan dari minus 3 ditambah dengan minus 2. Oke. Nah, pertama-tama kita perlu masukkan persamaannya ini, 2x kuadrat atau 2x kali x di sini ya. Karena kita kan akan menyilakan kan antara 2x kali x itu jadi 2x kuadrat kan. Nah, kemudian kita perlu tahu juga antara minus 3 kali 1 atau minus 1 kali 3. Saya akan coba dengan yang pertama, misal di sini minus 3, di sini 1 ya, di sini plus 1 misal. Ketika kita kalikan 2x kali x itu kan 2x ya, 2x kuadrat. Kemudian 2x kali 1 itu akan menghasilkan 2x, minus 3 kali x itu minus 3x, minus 3 kali 1 adalah minus 3. Ternyata persamaan yang kita dapat dengan penyederhanaan seperti ini akan menjadi seperti ini, 2x kuadrat min x min 3, dimana ini tidak sama dengan yang ini kan. Maka persamaannya ternyata salah nih teman-teman. Jadi bukan minus 3 plus 1 ya. Artinya kita coba trial lagi. Oke, kita coba yang kedua. Di sini adalah plus 1, kemudian di sini minus 3. Jadi kita balik ya tadi. Tadi kan minus 3-nya ada di sini. Sekarang minus 3-nya ada di belakang. Apakah kita bisa mencarinya? Di sini 2x kali x itu 2x kuadrat. Kemudian 2x kali min 3 yaitu minus 6x. 1 dikali x adalah 1x atau x. 1 dikali minus 3 adalah minus 3. Ketika persamaannya seperti ini, yaitu 2x kuadrat minus 6x plus x adalah 5x minus 5x plus minus 3. Oke, ini sama ya dengan soal. So, persamaannya adalah 2x plus 1 x min 3.
dengan ini kita bisa mencari akar-akarnya seperti apa. Akar yang pertama yaitu 3, akar yang kedua adalah 2x plus 1 sama dengan 0, x sama dengan minus 1 per 2 ya. Oke, ini himpunannya. Nah, ini baru penyelesaiannya ya, tapi himpunannya belum kita ketahui. Biasanya himpunan itu harus kita ketahui melalui diagram ya, atau grafik. Nah, angka 3 itu biasanya kan di kanan daripada minus 1 per 2 nya di sini, 3 nya di sini. Oke, untuk mengetahui daerah-daerahnya positif atau negatif, itu kita bisa mencari tahu dengan memasukkan angka yang ada di antara ini ke persamaan awalnya. Oke, angka yang ada di antara minus setengah dan 3 yaitu di sini adalah 0 ya. Maka kita masukkan angka 0 itu ke dalam persamaan ini. 2, jika x sama dengan 0, maka 2 kali 0 kuadrat minus 5 kali 0 minus 3. 2 kali 0 kuadrat adalah 0, 5 kali 0 adalah 0, dikurangi 3. Maka 3 apakah kurang dari 0? Benar ya teman-teman, berarti di sini adalah daerah negatif. Nah, karena ketidaksamaan itu berhubungan dengan sesuatu yang negatif, sesuatu yang hasilnya negatif, maka daerahnya ada di sini, daerah persamaannya. Maka himpunannya akan menjadi minus setengah, 3. Oke, ini nggak ada ketidaksamaan, nggak ada sama dengannya kan di sini. Kalau ada ketidaksamaan sama dengan, nanti bentuknya kursi kubik ini ya teman-teman. Ini berhubungan dengan pertemuan yang sebelumnya. Oke, jika kita menyelesaikan dengan persamaan yang berhubungan dengan rumus ABC, x 1 per 2 min b plus minus akar b kuadrat min 4 kali a kali c per 2a. Kita perlu ketahui bahwasanya 2x kuadrat min 5x min 3 yang kita sebut sebagai a adalah yang ini, angka 2 nya, konstanta di variabel x kuadrat. Yang kita sebut b adalah 5 di sini. 3 minus 3 yaitu yang kita sebut sebagai C. Berarti A nya itu 2, B nya itu minus 5, C nya minus 3. Oke, kita udah punya persamaan ini, maka kita aplikasikan ABC nya ke rumus ABC. Minus B nya kita punya minus 5, berarti minus 5 plus minus akar B nya itu minus 5, berarti minus 5 kuadrat min 4 kali A nya 2, C nya min 3 per 2A. 2A nya 2. Oke, persamaannya minus ketemu minus itu jadi plus ya teman-teman. Jadi plus 5 plus minus akar minus 5 kuadrat itu 25 min 4 kali 2, 4 kali 2 8, 8 kali 3 24, 24 minus 24 dikali minus 1 berarti plus 24 per 4. Oke, so x 1 per 2 yaitu 5 plus minus akar 49 per 4. Akarnya
5 plus minus akar dari 49 itu 7 ya teman-teman. 4. So X yang pertama atau akar-akar yang pertama itu 5 plus 7 per 4. 5 plus 7 adalah 12 per 4 adalah 3 dan minus, dan akar yang kedua yaitu 5 minus 7 per 2 yaitu minus 2 per 4 minus setengah. Nah ini akar-akarnya harusnya sama tadi kayak yang tadi ya, minus setengah, 3. Oke, soal ini itu kita kerjakan menggunakan rumus ABC. Jadi bedanya itu pada proses penyelesaiannya ya, tapi sebenarnya hasilnya sama gitu. Nah ini ada soal lagi ya, sebenarnya soalnya itu seperti ini. Soalnya sebenarnya sih ini yang paling gede. Nah suatu ketika menemukan soal seperti ini, maka teman-teman harus membreakdownnya atau memisahkannya. Sebenarnya yang pertama kita pisahkan yaitu yang ini ya, bagian ini kita pisahkan ke sini, kemudian bagian sini itu kita pisahkan di sini ya. Nah nanti dari sini enak nih, kita tinggal pindahkan variabel-variabel X-nya di ruas kiri. Di sini kan variabelnya masih terpisah ya, dimana 2X-nya itu ada di kiri, 3X-nya itu ada di kanan. Disclaimer juga, ini adalah ruas kiri, di sini adalah ruas kanan ya. Nah pertama, kalau kita perlihatkan di sini 3X-nya itu kita pindahkan ke kiri, makanya di sini operasinya jadi penjumlahan ya, 2X plus 3X. Nah di kanan itu ada konstanta 6 ya, itu ditemanin oleh 4 di sini. Nah, dimana 4 ini didapatkan dari ruas kiri yang pindah ke ruas kanan, dimana di ruas kiri 4-nya itu minus, maka di ruas kanan dia jadi plus gitu ya. Nah dari sini udah enak banget, kita tinggal tambahkan aja 2X plus 3X adalah 5X, 6 plus 4 10. Kita coba bagi 5 ya, ruas kanan sama ruas kiri, itu kita ketemu X-nya kurang dari sama dengan 2 gitu. Begitupun dengan yang ini, kita sama harus memisahkan antara ruas kiri dan ruas kanannya, dimana ruas kirinya kita coba arahkan untuk variabel-variabel X ada di ruas kiri, dan konstanta yang tanpa variabel X itu di ruas kanan. Kita dapatkan seperti ini ya, minus 3X dikurangi minus 3X adalah minus 6X. Oke, barangkali teman-teman perlu mengetahui ya, jadi X itu sebenarnya kan variabel ya. Kenapa variabel X, misal 2X tambah X, kenapa harus jadi 3X gitu ya? Mungkin teman-teman perlu, ada beberapa teman-teman yang mungkin bingung soal ini gitu, karena dasar dari SMA atau sekolah sebelumnya belum terlalu paham. Maka disclaimer dulu, untuk variabel X itu saya biasanya menganalogikan X itu sebagai apel ya. Jadi kalau teman-teman punya 2 apel ya, 2 apel ditambah 2 apel, maka dia jadi 4 apel kan gitu. Jadi X itu adalah apel. Oke, itu aja disclaimer-nya. Nah, soal lagi nih teman-teman, ini berhubungan dengan persamaan tapi sudah kombinasi dengan pecahan ya. Ini perlu saya jelaskan karena latihannya itu akan cukup banyak dengan soal-soal yang seperti ini ya. Oke, terus ini berhubungan dengan pecahan. Kalau kita ngomongin pecahan, teman-teman perlu tahu juga sifat dari pecahan. Jadi kalau saya punya A
per B ditambah C per D itu akan menghasilkan seperti ini. Kalau kita akan menjumlahkan ya, itu bisa jadi B kali D, di mana A-nya itu akan dikalikan dengan B, A kali D, ditambah C dikali B. Jadi kalau saya punya 1 per 2 ditambah 3 per 4, so saya bisa menjadikannya seperti ini, 2 kali 4, dimana satunya itu akan dikalikan 4, 1 dikali 4 ditambah 3 dikali 2, itu jadinya 4 tambah 6 per 8, jadinya 10 per 8. Oke, ini juga berhubungan dengan soal yang kita sediakan. Jadi kalau kita punya seperti ini, 1 min per 1 per x plus 1 minus 2 per 3x min 1 kurang dari 0. Kita harus satukan dulu variabelnya x plus 1 3x min 1. Nah, 1 akan dikalikan dengan penyebut yang ini ya. Ada di atas itu adalah pembilang, yang ada di bawah yaitu penyebut. Ini juga untuk merefresh saja. Oke, 1 dikali 3x, berarti 1 kali, ini kita pelan-pelan, minus 2 dikali ini ya, x plus 1 kurang dari 0. Oke, saya teruskan di sini, saya teruskan di bawah ini. 1 kali 3x, 3x, 1 kali min 1 adalah min 1, kemudian min 2 kali x, min 2x, min 2 kali 1, min 2 per, ininya tetap ya, ini jangan dulu dikalikan karena kita ingin mengetahui himpunan penyelesaiannya. Oke, saya teruskan di sini. 3x dikurangi 3x. Oke, kalau teman-teman mengetahui atau menemukan seperti ini, maka teman-teman perlu tahu atau perlu mencari variabel-variabel yang sama dulu. Di sini kan variabelnya x dulu kan, berarti 3x harus ditambahkan atau dioperasikan oleh 2x ya. Pokoknya yang variabelnya sama. 3x minus 2x adalah x, min 1 kurangi 2 yaitu min 3. Ini ditulis lagi. Oke. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa tahu ini himpunan-himpunan penyelesaiannya dengan membreakdown menjadi 3. Soalnya ini ada 3 ya, ada 3 perkalian, ada 3 persamaan. Sini x min 3 sama dengan 0, x plus 1 sama dengan 0, 3x min 1 sama dengan 0. X min 3 sama dengan 0, artinya x nya adalah 3 ya. X plus 1 artinya x nya adalah min 1. Kalau ini kita perlu kerjakan lebih lama. Satunya kita pindahin ke ruas kanan jadi 1, x itu adalah x 1 per 3 berarti. Oke. Ini berarti TP nya adalah min 1, 1 per 3 dan 3. Oke. Tapi kita belum mengetahui himpunan penyelesaiannya. Kita perlu tahu dulu dari grafik. Oke, angka 3 itu kira-kira ada di sini nih. Ini di sini 3, min 1 per 3 itu ada di sini, min 1-nya ada di sini. Oke, kira-kira angka 0 itu ada di mana?
angka 0 itu di sekitar ini ya, minus 1 dan 1,3 di sini. Jadi kita perlu tahu di sini daerah ini adalah minus atau plus. Kita perlu mencarinya dengan memasukkan angka 0 di persamaan ini. Nah, jika kita masukkan 0 ya, atau kita gantikan x-nya itu menjadi angka 0, berarti kan 1 per 0 per 1, 1 per 1, berarti kan 1 per 1. Ini jika x-nya sama dengan 0 ya. 1 per 1 minus 2 per 3 kali 0, 0 minus 1, kurang dari 0. 1 dikurangi 2 dibagi minus 1, itu kan minus 2. Minus 2 dikurangi minus, berarti kan plus 2. Kurang dari 3. Apakah 3 itu kurang dari 0? 3 itu positif ya, berarti di sini ini daerah positif nih teman-teman. Artinya dia nggak bakalan masuk ke sini nih. Terus ini akan ke sana. Daerah ini biasanya minus. Di sini minus, di sini plus. Oke. Nah, kalau kita udah mengetahui bahwasanya penyelesaiannya seperti ini, maka kita perlu tahu bahwasanya himpunan penyelesaiannya akan menjadi 2, yaitu di sini karena dia kurang dari tanpa sama dengan ya. Artinya nanti himpunannya seperti ini ya. Makanya kurung buka. Nah, minus 1 itu dia ke kiri tanpa ujung, berarti kan di sini ada minus hingga ya. Koma, minus 1. Kemudian ini ada juga himpunan yang terselip ya, terselip. Maka di sini ada gabungan nih teman-teman. Ada gabungan dari himpunan penyelesaian 1/3, 3. Nah, ini berarti himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang ini ya teman-teman. Oke. Nah, ya ada soal lagi. Ini berhubungan dengan pertidaksamaan tapi menggunakan nilai mutlak ya. Nah, untuk menjawab soal ini teman-teman perlu membreakdown menjadi 2 persamaan. Jadi ketika persamaannya itu lebih dari 5 dan kurang dari 5 gitu. Oke, saya coba dulu. X kuadrat min 4x plus 3 lebih dari 5. Nah, untuk membentuk persamaan kita harus mengkosongkan ruas kanan ya. Ini kan ruas kanannya ada angka 5. Kita harus memindahkan angka 5-nya itu ke ruas kiri. X kuadrat min 4x plus 3 minus 5 lebih dari 0. So, persamaan yang akan kita kerjakan yaitu x kuadrat min 4x minus 2. Oke, lebih dari 0. Oke, kemudian yang perlu kita ketahui yaitu adalah diskriminan ya, diskriminan. Nilai diskriminan itu sebenarnya ada di rumus ABC yang sudah kita sebut ya tadi, yaitu nilainya B kuadrat min 4AC. Nah, nilai diskriminan itu akan menentukan apakah persamaan tersebut itu akan memiliki akar-akar atau tidak gitu. Jadi dia ada 2 nanti. Jika D lebih dari 0 maka akar-akarnya ada. Akar-akar ada. Tapi jika D-nya itu kurang dari 0 maka tidak ada akar ya. Tidak ada. Oke. Kita cek dulu diskriminan dari persamaan yang ini. Ingat, B-nya yang mana? B-nya itu yang min 4 ya. Min 4 kuadrat min 4 kali A, A-nya 1, C-nya min 2. Oke. Min 4 kuadrat itu 16 dikurangi min 4 kali 1 kali min 2, berarti tambah ke 8. Ini
Ini hasilnya 24. 24 itu positif, maka persamaan yang ada di sini yaitu ada ya, maksudnya ada akarnya. Oke, sekarang kita masuk ke rumus ABC ya. Rumus ABC minus B plus minus akar dari D per 2 kali A minus B. B nya itu min 4, berarti minus B nya adalah 4 ya. Akar 24 per 2A. 2A nya, A nya 1, itu berarti 2A nya 1 ya, 2. Oke, ini kita dapat akar-akarnya. Nah, tapi sebelum mengerjakan yang ini, kita cek dulu nih persamaan yang kedua ya. Tapi kita coba benerin dulu persamaannya. Plus 3 plus 5 kurang dari 0. Maka persamaan yang akan kita kerjakan yaitu x kuadrat min 4x plus 8. Nah, saya ingin mengecek nih apakah diskriminan dari persamaan yang ini itu ada atau tidak. Oke, dengan persamaan yang ini berarti D nya min 4 kuadrat min 4 kali 1 kali 8. Berarti min 4 kuadrat itu 16, min 4 kali 1 kali 8 itu 32. Maka nilai D nya itu minus 16. Ketika nilai diskriminannya itu negatif, maka di sini untuk persamaan yang ini itu tidak ada akar ya. Tidak ada akar. Nah, kalau tidak ada akar berarti kita skip untuk persamaan yang ini. Kita harus kerjakan persamaan yang sudah kita dapatkan aja, yaitu yang 4 plus minus akar 24 per 2. Oke. Nah, untuk mengerjakan soal kayak gini, kita perlu menyederhanakan nilai dari akarnya. Nah, akar 24 itu sebenarnya bisa kita sederhanakan dengan perkalian-perkalian yang berhubungan dengan sesuatu yang ada akarnya. Oke. Maksudnya apa? 24 itu bisa kita cari dengan perkalian apa aja nih teman-teman. Pertama kan 24 kali 1 ya. Kemudian 12 kali 2. Kemudian ada 6 kali 4 dan 8 kali 3 ini. Oke, dari angka-angka ini mana angka yang dia memiliki akar-akar kuadrat? Kalau teman-teman tahu pasti ada di angka yang ini ya, dimana 4 adalah 2 pangkat 2. Nah, kita breakdown jadi 6 kali 4 kemudian per 2. Oke, 4 plus minus. Nah, 6 kali 4 kalau diakarin itu kan 4-nya itu sebenarnya bisa kita ubah jadi kayak gini teman-teman. 6 kali 4 itu sebenarnya sama aja kayak akar 6 dikali akar 4 gitu. Nah, ketika akar 6-nya tetap akar 6, tapi akar 4 kan 2, berarti 2 gitu. 2 kali akar 6. Berarti di sini 4 plus minus 2 akar 6 per 2. Ini akar-akarnya, ini masih 2 sih. Oke. Nah, saya tulis lagi di sini ya. X 1 per 2 itu akan jadi seperti apa? Karena ini dibagi, ini kan genap ya. 4 dibagi 2 itu jadi 2 plus minus 2 bagi 2 itu jadi 1. Jadi saya tuliskannya seperti ini. Jadi sebenarnya di sini ada 1 ya. Oke, akar-akar yang pertama berarti X1 adalah jika kita plus ya, itu 2 plus akar 6. Akar yang kedua yaitu 2 minus akar 6.
Oke, ini adalah himpunan penyelesaiannya dari soal yang tadi ya. Oke. Nah, berkaitan dengan soal yang ini, itu sebenarnya pengerjaannya sama dengan soal yang sebelumnya, gitu ya. Tapi soal yang ini akan kita jadikan sebagai latihan soal untuk teman-teman di penugasan yang ada di modul pertemuan ketiga. Silakan kerjakan soal-soal yang kita sediakan, baik itu kuis ataupun tugas-tugas yang lainnya, karena itu akan menentukan penilaian untuk pertemuan kali ini ya, dan untuk overall dari mata kuliahnya. Oke, referensi dari soal-soal tersebut dan materi ini itu saya ambil dari buku Thomas Kalkulus ya. Ini buku kalkulus yang sangat terkenal yang berhubungan dengan pengoperasian perirasamaan gitu ya, hingga nanti yang berhubungan dengan perirasamaan yang cukup kompleks gitu. Nah, itu saja untuk kita di pertemuan ketiga kali ini. Semoga teman-teman paham akan materi yang saya berikan, dan jangan lupa kalau ngomongin soal matematika itu semakin kita sering berlatih, semakin kita terbiasa dengan soal-soal tersebut. Dan jangan lupa juga untuk mencatat setiap materi ya, karena sebenarnya mencatat adalah sesuatu yang perlu kita lakukan gitu ya, karena ini berhubungan dengan ilmu ya. Nah, kalau kita analogikan ilmu itu adalah berburu, kalau kita adalah seorang pemburu, kita akan memburu suatu buruan atau hewan buruan di hutan dengan sangat banyak. Tapi ketika pemburu ini akan pulang, tentunya akan membawa dong ya hewan-hewan buruannya gitu. Tapi ketika hewan-hewan yang sudah kita buru tapi tidak bisa kita angkut atau tidak bisa kita ikat gitu ya, otomatis hewan buruannya itu tidak maksimal kita bawa ke rumah gitu ya. Begitupun analogi dengan mencatat suatu ilmu yang kita dapat gitu. Ketika kita mempelajari sesuatu, apabila kita tidak catat, itu sama aja kita tidak mengikat buruan ilmu kita gitu ya. Itu saja dari saya. Selamat ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat mengerjakan tugas juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.